자, 오케이. 그러면 자, saya berdoa. 자, 제가 기도할게요. 기도하고 우리 함께 성경 읽기 하겠습니다. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kita diri di depan firman Allah untuk makan firman Allah dan panjang di dalam karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Dunia ini sangat najis, jadi kita juga sudah berdosa. Tolong Tuhan, Tuhan menyertai kita dan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Waktu kami membaca Alkitab, tolong kita fokus kitab ini dan silakan kami hidup untuk kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 오케이. 오늘 빌랑한 해요. Dari hari ini mau mulai membaca bilangan. Bilangan itu juga tulis dari Musa. 맞아요? 소리 들려요? Ada suara? Kenapa belum jawabnya? Oke. 자, 그러면 sebelum membacanya kita mau lihat tonton tentang itu bilangan. 자, 제가 제가 화면을 공유할게요. 자, 이제 화면 보이죠? 보여요? Kitab Bilangan seringkali diabaikan karena memiliki nama yang sangat membosankan. Ya, sangat disayangkan. Dalam tradisi Ibrani, nama kitab ini adalah Bamidbar, yang berarti di padang belantara. Ini adalah sebuah catatan pelajaran epik tentang pengembaraan bangsa Israel melewati padang gurun dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, perjalanan ini seharusnya hanya memakan waktu sekitar 2 minggu dengan berjalan kaki. Namun kenyataannya, perjalanan ini memakan waktu hampir 40 tahun. Sangat tidak masuk akal. Itu hampir setengah dari umur seseorang. Ya, ini adalah perjalanan berkemah yang panjang yang memiliki berbagai kisah menarik. Tapi, ingatlah bahwa sangat penting untuk memahami latar belakang penulisan kitab ini. Benar. Nah, kitab ini terbagi ke dalam 5 bagian. Ada 3 lokasi padang gurun yang dipisahkan oleh 2 perjalanan yang menghubungkan semua bagian. Padang gurun yang pertama adalah Gunung Sinai yang terletak tepat di sini, di peta ini. Dan di bagian kedua, mereka melakukan perjalanan ke suatu wilayah yang disebut Paran. Dan banyak hal yang terjadi di padang gurun Paran. Dan bagian keempat adalah tentang perjalanan bangsa Israel ke Moab.
Kitab ini diakhiri dengan sebuah bagian besar yang terjadi di padang gurun Moab, tepat di seberang sungai Yordan dari tanah perjanjian. Melalui semua bagian ini, alur cerita mengalir seperti film dramatis yang mencekam. Nah, semuanya berawal dengan sangat baik, tetapi kemudian perjalanan ini menjadi sangat mengerikan. Semuanya diakhiri dengan sebuah momen penebusan terakhir, sebuah tindakan anugerah Allah yang mengejutkan. Oke, mari kita ikuti kisahnya. Semuanya berawal di padang belantara di Gunung Sinai. Kita menjadi sangat akrab dengan gunung ini. Ya, jika kamu mengingatnya, Israel datang ke sini setelah dari Mesir. Mereka membuat perjanjian dengan Allah di sini, menerima 10 perintah Allah di sini, dan membuat kemah suci di sini. Mereka berada di gunung ini selama 1 tahun penuh. Lalu, mereka mengadakan sensus untuk menghitung jumlah penduduk sebelum mereka bersiap untuk pergi. Benar. Dan mereka diberi instruksi tentang bagaimana harus mengatur orang-orang ini di dalam perkemahan. Hadirat Allah ada di dalam kemah suci, lalu suku Lewi dan para imam di sekelilingnya. Lalu kemudian suku-suku yang lain di sekeliling mereka. Dan pola ini merupakan sebuah simbol visual tentang bagaimana hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka diberitahu bahwa apabila awan hadirat Allah bergerak, maka mereka harus bergegas dan berjalan mengikutinya. Ya, tabut perjanjian diangkut oleh suku Lewi yang berjalan paling depan. Kemudian diikuti oleh suku Yehuda dan suku-suku lainnya. Perintah ini juga merupakan simbol bagaimana hadirat Allah yang kudus adalah pemimpin mereka dan membimbing melalui padang gurun. Kita mengawali bagian kedua dari buku ini dengan antusiasme ketika bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai menuju Paran. Allah menyertai mereka, segala sesuatu sudah diatur, dan ini akan menjadi luar biasa. Namun kenyataannya tidak. Setelah 3 hari saja dalam perjalanan, mereka mulai mengeluh tentang rasa lapar dan haus. Bahkan saudara-saudara Musa mulai mencaci maki Musa di hadapan orang Israel. Itu bukan sebuah awal yang baik. Lalu kita sampai pada bagian ketiga, Gurun Paran. Disinilah mereka mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 2 dari para pengintai itu kembali dan mereka sangat optimis. Tetapi 10 pengintai lainnya sangat ketakutan dan mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka kembali dan berkata, kita akan dibinasakan di sana. Lalu mereka memulai pemberontakan. Mereka berusaha menunjuk pemimpin baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Pada intinya, mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian dan Allah menghargai pilihan yang mereka buat. Allah berkata bahwa generasi ini akan mengembara selama 40 tahun dan akan mati di padang gurun. Hanya anak-anak mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kisah ini diangkat berkali-kali di dalam Alkitab oleh penulis yang berbeda-beda. Ya, dan itu selalu disuguhkan sebagai pengingat bahwa meskipun Allah setia pada umatnya dan janji-janjinya, namun dia tetap menghormati pilihan mereka. Allah akan membiarkan mereka menyia-nyiakan hidupnya jika mereka memilih untuk hidup dalam pemberontakan. Oke, jadi sejauh ini perjalanan ini telah menjadi sebuah bencana. Dan bertambah buruk di dalam bagian keempat, yaitu ketika mereka berjalan menuju Moab. Bahkan Musa mengalami saat di mana dia memberontak dan tidak diperbolehkan untuk memasuki tanah perjanjian. Kemudian ada pemberontakan lainnya di antara umat Israel yang mengakibatkan adanya serangan ular. Dan yang membuat semua pemberontakan ini semakin buruk adalah bahwa dalam setiap langkah, Allah selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Dia senantiasa menawarkan pengampunan. Dia memberi mereka makan dan minum, dan sesuatu yang aneh yang disebut mana. Iya, apa itu mana? Ya tidak tahu. Apapun itu, yang pasti mereka tetap menggerutu. Mereka berkata, andai saja mereka mati dalam perbudakan di Mesir. Jika saya adalah Tuhan, maka saya sudah menyerah dengan orang-orang ini. Menurut kita begitu. Tapi itulah yang membuat akhir kisah ini sangat mengejutkan. Israel baru saja sampai di Moab. Dan Raja Moab ketakutan bahwa sekumpulan besar orang-orang ini akan berjalan melewati wilayahnya. Sehingga dia memanggil seorang penyihir yang bernama Bileam untuk mengutuki mereka. Bileam bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ya, jadi Bileam berkata, "Oke, saya akan berdoa kepada Allah Ibrani. Mari kita lihat apa yang akan terjadi." Sebanyak 3 kali Bileam mencoba untuk mengutuki bangsa Israel. Namun hanya berkat yang keluar dari mulutnya. Yang paling mengejutkan adalah saat ucapan berkatnya yang terakhir. Bileam menubuatkan bahwa dari bangsa Israel akan muncul seorang raja yang hebat. Dan raja ini akan ada hubungannya dengan janji Allah kepada Abraham untuk memberkati seluruh bangsa melalui keluarganya. Di sini, bangsa Israel sedang memberontak. Sama sekali tidak menyadari bahwa di atas gunung, Allah sedang melindungi dan bahkan memberkati mereka. Kitab ini berakhir di Moab. Bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka mengadakan sensus lagi, sama seperti di awal. Mereka meninggalkan generasi yang tua, termasuk Musa. Namun sebelum mereka meninggalkan Musa,
Dia memberikan pesan terakhir yang berisi peringatan dan hikmat. Dan pesan tersebut yang akan dibahas dalam kitab selanjutnya, yaitu kitab Ulangan. 자, 잘 보셨어요? Sudah mengerti? Dikit, Pastor. sedikit? 어려워요? Kita harus membaca isi kitabnya. sulit? Kalau sulit? Ceritanya panjang Pak. 자, 그러면 제가 쉽게 말씀드릴게요. saya bicaranya yang mudah. Ini bilangan ini ada 3 part. Itu pertama di Gunung Sinai, Musa Tuhan memanggil Allah memanggil Musa apa. 그리고 di tempat kedua itu padang gurun Paran. Bangsa Israel sudah pindah ke padang gurun untuk masuk itu Kanaan. 맞아요? 그리고 terakhir mereka sampai Moab. 그런데 이 빌랑한 ini kata bilangan ini artinya count orang Israel. Untuk apa? Untuk war, 전쟁. Untuk masuk Kanaan, itu tempat perjanjian Allah. 이제 조금 sedikit mengerti? Iya, Pastor. 네. 자, 그래서 오늘 hari ini kita mau bacanya pasal 1 sampai 4. Ini yang pertama count orang-orang Israel. 자, 그럼 1장부터 함께 볼게요. Mari kita pasal 1. 자, urutannya setelah saya dan Abeng dan Tony, terus Ape dan Peter dan Ari, terakhir Jekri. 로비 갑자기 또 나갔네, 로비. Tadi ada lagi tadi. kita punya jaringan di tempat yang 오케이. 자, 그럼 먼저 할게요. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sudah berperan jumlah 7 orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. dari tiap suku harus ada satu orang yang yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang itu. Dan inilah nama semua orang yang harus menampingi kamu dari suku Ruben, Elijah bin Sedur. Dari suku Simeon, Selumein bin Suris Gadi, ya kan?
Dari suku Yehuda, Nahson bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nathaniel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Saul. Dari suku Manasye. Amin, Abidan, dan Gideon. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amisjadai. Dari suku Asyar, Pakiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasab bin Neguel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian, silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gunung Sinai. Kita silsilakan Ruben yang itu keturunan anak belum besar, disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam tubuh mereka. Maka dicatatlah nama-nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Halo, selamat malam. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben, jadi 60 orang. 자, 로비 sekarang kami sedang membacanya pasal 1 ayat 22. 자, 22. 자, 로비 harus membaca setelah Jekri. Oke. Ya, 22, silakan. Ayat masuk Iya, Dua, ya. bilangan ya. ya bilangan. Pasal 1 Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Abeng? Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.000 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang.
Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyar ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili 10. Dari semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Tuhan dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat berkemahnya dan masing-masing di dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Nah, pasal 2. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin
Aminapad. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isahar. Pemimpin Bani Isahar ialah Netanel bin Jual. Pasukannya terdiri dari 4.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulun, pemimpin Bani Sebulun ialah Iriat bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Iskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Shedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang tercatat. Berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisian. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Dan suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Elisad bin Reuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Iskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang tercatat. Dekatnya ialah suku Manasya. Pemimpin Bani Manasya ialah Gamaliel bin Paresur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Zironi. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani dan ialah Ahiezer bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Aser. Pemimpin dari Bani Aser ialah Pagel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Aser. Pemimpin Bani Aser ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Akira bin Enan. 맞아요? Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar dan ada 157.600 orang.
Mereka lah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Kan 32 itu Ren. 30 보기 T가 두아 아니? 제크리가 좀 틀린 것 같은데? 예, 저 이거부터 할게요. Masih Robi 30. Robi masuk 30. 30? Sudah loncat tadi. 30. Robi 30. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan suku. Amin. Amin. Nah, pasal 3. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Anak-anak Harun ialah sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak Harun, imam-imam yang dirapi, yang telah ditajiskan untuk memegang jabatan imam. Tapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gunung Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugasnya bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian memberikan petunjuk kepada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya pada imam. Dan orang awam yang mendekat harus dihormati. Tuhan berfirman kepada Musa, Sesungguhnya, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulungmu. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Catatlah Bani Lewi menurut wak-wak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai kitab Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum mereka di dan Sini. anak-anak Kehat dan kaum mereka ialah Amram, Izan, Hebron, dan Uziel.
Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua anak laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di kemah suci dan misbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Wakilat terdiri dari kaum Amram, kaum Islam, kaum Hebron, dan kaum Yusel. Itulah kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Peter, Puak Merari terdiri dari kaum Mari dan kaum Musi, itulah kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari yang pemimpinnya ialah Surya bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala kerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. juga tiang pelataran sekelilingnya, alas patok dan talingnya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan kitab Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 20 bulan ke atas ada 22.000 orang. Apa konyol? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Apa? catatlah semua anak sulung Israel yang berumur 1 bulan Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Jika hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diceritakan dia kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu yakni yang berumur 1 bulan ke atas. Ditambah
yaitu 2.573 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 sikel mengambilnya menjadi sikal kudus. Sikel ini 20 gram beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada orang Israel diambilnya perak itu 1.360 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu orangnya sesuai dengan kitab seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. Pasal 4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Kerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabut kemudian dan menghidungkannya kepada tabut. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Tapi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ini Tuhan. Dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, kawan, piala, kendi korban Tuhan, juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ya, sebenarnya itu memberikan sebagai ini, lalu kemudian lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya pada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat itu, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas. Dan mereka harus membersihkan Harun, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbelaraan lampu,
menyodok bokor penyiraman segala perkakas mesbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Harun dan anaknya selesai mengumpulkan barang kudus dan segala perkakas tempat itu, maka perkenalan baru orang tua boleh masuk ke dalam tempat itu. Tapi janganlah mereka kenal nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang yang diterima pertemuan yang itu dekat Bani Ger. Tapi Eliezer kehidupan dari manusia, kurban sekian tetap daging kurang pakai. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotan. Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya harus masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu. Kalau sesaat pun nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Adakah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Ia kaum Gerson melakukan pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. mereka harus masak tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, pudungnya dan pudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, Layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu, kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Tamar, anak Imam Harun itu. telah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Akan papan kemah suci, kayu-kayu bintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang transparan sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunggu perkakas yang wajib diangkat mereka itu. itulah tugas kaum-kaum Bani Merari.
yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Tapi orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum mereka ada 20.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan kitab Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada di puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kitab Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kitab Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan kitab Tuhan dengan perantara Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. 자, 수고했어요. 자, 오늘 빌랑한 민수기 했는데 어때요? bagaimana? Bagaimana? Persiapan untuk perang pastor ini. Iya. Peter, nantuk? Apakah nantuknya? Tidak. Tidak? Tidak. 자, 그래요. 제크리 저기 뭐야? anak-anak Jekri semua sudah menerima maskernya? Sudah. Ya. 이제 다 받았어요? semuanya sudah menerima? Ya, betul. Sudah. 오케이, 알겠어요. 자, 그러면 또 잘 지내고 우리 토요일 뭐 아니면 금요일 perlu jemput sebelum hari Sabtu
kasih saya tahunya. 저한테 알려주세요. kasih tahu saya. jemput. Siapa perlu jemput mobil? Abeng 알았죠? Iya, Pastor. 네. 제크리 kapan mau pulang? Besok vaksin maksudnya. Besok vaksin boleh bisa. Besok vaksin Pak Jekri. Iya, sudah di SMS. Iya, SMS. Vaksin di mana? Sini 2층 레포츠 센터. Oh, cuma vaksin. 또니 문자 안 왔어요? 부산. Ayo. 아직 안 왔어요? Ya. Cakapan itu ya. Masuk. Kita seminggu. 오케이. 로비 sudah suntik? Robi. Sudah Antilio. 로비 suaranya Jam. Pastor, saya juga dapat ini bukan? Ini apa ini? Barangkali dia dapat SMS kayak kemarin. Ini bukan. 아니 아벤 나한테 이거 부산 끼림사야. silakan kirim. Oke, oke. Oke, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Oke, selamat malam. Malam. Malam Mas.